bersama kakak. Boleh perkenalan namanya dulu kak? Ya, perkenalkan nama saya Tata, saya selaku tour guide di musim 10 November. Ini kak, bagaimana sih, apa sih makna dari patung ini menurut kakak ini? Oke, jadi patung yang berada di tengah-tengah ini itu merupakan gambaran dulu para pahlawan yang ada di Surabaya pada saat pertempuran 10 November. Nah, di sini patungnya berjumlah 10 dan itu menggambarkan bahwasannya pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 bulan November tahun 1945. Bagaimana sih proses berdirinya Museum 10 November ini kepada teman-teman? Oke, boleh. Jadi yang pertama didirikan di area Tugu Pahlawan ini, yang pertama adalah Tugu Pahlawan tentunya. Nah, kemudian setelah berdirinya Tugu Pahlawan, kita membangun Museum 10 November ini. Untuk apa? Untuk melengkapi adanya Monumen Tugu Pahlawan. Jadi kita atau teman-teman datang ke sini tuh bukan hanya untuk melihat Tugu Pahlawannya aja, tapi teman-teman juga bisa belajar tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di kota Surabaya. Nah, kemudian Museum 10 November ini itu memiliki bentuk seperti piramida, kemudian bangunannya itu ditenggelamkan sekitar 7 meter di bawah permukaan tanah. Nah, itu supaya apa? Supaya tinggi dari museum ini sendiri itu tidak mengalahkan tinggi dari Tugu Pahlawan. Oke, jadi untuk pembangunan Museum 10 November sendiri ini itu dimulai pada tanggal 10 November tahun 1991. Kemudian jadinya itu pada tanggal 10 November tahun 1998. Nah, kemudian diresmikannya itu pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada masa itu. Tempat diorama markas Ken Petai. Nah, markas Ken Petai itu dulunya suatu tempat yang ditakuti oleh area-area Surabaya atau warga Surabaya. Kenapa? Karena di sini dulu itu terdapat peristiwa pembantaian massal. Siapa yang dibantai? Pahlawan kita. Ada salah satu pahlawan kita yang dibantai di sini tuh Cak Durasim. Kayak gitu. Nah, terus kemudian markas Ken Petai ini tuh kemudian roboh, hancur, sudah dibom habis. Nah, kemudian kita untuk mengenang kalau di sini tuh pernah ada markas Ken Petai. Nah, itu maka di belakangnya patung Soekarno-Hatta yang ada di depan itu ada sebagian bangunan itu hanya replika, bukan asli. Itu untuk menggambarkan bahwasannya dulu di area Tugu Pahlawan dan area Museum 10 November ini merupakan markas Ken Petai pada masa itu. Nah, kemudian di sini juga kita ada pidato Bung Tomo. Ini radio asli, di dalamnya ada pidato dari Bung Tomo dan itu teksnya. Nah, kemudian ketika kita berjalan ke sana, kita melihat ada seragam dari BKR. BKR itu TNI ya, karena BKR merupakan cikal bakal dari TNI. Jadi seragamnya dulu kayak gini. Oke, nah ketika kita masuk ke zona yang pertama, di situ ada koleksi kalender Islam, karena pada masa itu, pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya di bulan Ramadan. Oh, Ya, jadi terdapat kalender Islam di sana. Nah, kemudian patung yang pertama sendiri yang ada di depan itu seragam dari KNI. Polisi Istimewa, maaf. Seragam dari Polisi Istimewa yang dikenakan oleh Muhammad Yasin pada masa itu. Nah, kemudian ada banyak sekali senjata-senjata yang dirampas dari hasil pertempuran 10 November. Nah, kemudian senjata-senjata yang berhasil dirampas itu kayak pistol-pistol, kemudian dari mana hasil perampasan tersebut? Ada banyak tempat. Yang pertama ada dari Pulau Nyamukan tadi, terus dari markas Ken Petai, ada dari Gedung Internasio dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa dilihat koleksi-koleksinya yang ada di sini. Itu kurang lebih hampir sama ya. Cuman tempatnya aja yang berbeda. Ada yang hasil dari rampasan area Surabaya, senjata perang yang digunakan, hasil rampasan pihak sekutu kayak gitu. Nah, mungkin kita di sana ada satu koleksi senjata pistol yang biasanya dipraktekin teman-teman kalau ada rombongan kayak gitu. Nah, ini biasanya teman-teman suka kalau diajak main kayak gitu. iya sih pak. Iya. Tapi ini aman, nggak ada pelurunya. Ya kayak gitu. Jadi anak-anak itu kayak suka gitu loh kalau diajak main ke sini. Nah, kemudian ya sama yang di situ juga senjata
sebagainya. Karena itu segala sesuatu itu dimanfaatkan ya teman-teman, kayak Iya. nggak harus nunggu aku harus bawa pistol kayak gitu, enggak. Jadi semua segala apapun itu yang ada yang bisa dimanfaatkan pada saat itu dipakai aja. Nah, mungkin ada bambu runcing juga kan di sana. Nah, kalau ini tuh diorama dapur umum. Jadi dulu waktu pembangunan Monumen Tugu Pahlawan itu ada dapurnya. Nah, ini yang ibu berdiri pakai baju putih itu namanya Ibu Darmortir. Jadi beliau adalah donatur utama untuk membuatkan makanan-makanan bagi para pekerja waktu pembangunan Tugu Pahlawan. Jadi beliau itu bisa membuatkan 500 sampai 1000 porsi dalam seharinya. Jadi beliau juga dikatakan pahlawan karena membangun juga, membantu terrealisasinya pembangunan Tugu Pahlawan. Jadi pahlawan itu nggak hanya cowok aja, tapi cewek juga, perempuan juga. Nah, kemudian yang di sini tuh diorama statis. Nah, di sini tuh menyajikan replika-replika bagaimana peristiwa-peristiwa pada masa itu di Surabaya. Nah, kemudian ini di diorama statis 1. Nah, di sini tuh kayak lebih ke peristiwa yang penting yang melatar belakangi pertempuran 10 November. Nah, terus kemudian di sini itu ada markas petai. Tadi di bawah juga sempat saya jelaskan. Nah, mungkin ini gambaran atau diorama yang lebih jelasnya lagi. Nah, jadi dulunya area-area Surabaya ini datang ke markas petai untuk merampas senjata yang ada di dalamnya. Dan salah satu senjata yang berhasil dirampas oleh area-area Surabaya itu salah satunya pistol buatan Jerman. Dan salah satu tokoh penting yang berhasil merebut senjata tersebut namanya Haryo Peci. Nah, kita lanjut ke diorama yang ini. Nah, kalau ini mungkin teman-teman juga kalau orang Surabaya asli ya pasti nggak asing sama peristiwa perobekan bendera. Nah, ini pada masa peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Nah, kalau teman-teman tahu, Hotel Yamato sekarang itu masih ada dan itu jadi Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan ya. Nah, jadi dulunya pada tanggal 17 September itu area-area Surabaya beserta para pemerintah Indonesia yang ada di Surabaya melakukan anniversary 1 bulan kemerdekaan atau proklamasi. Nah, itu tepatnya di lapangan Pasar Turi, teman-teman. Nah, kemudian tanggal 19-nya itu ada oknum yang menancapkan atau mengibarkan bendera di sebelah kanan Hotel Yamato. Nah, itu yang ditancapkan bendera Belanda, warnanya merah putih biru. Nah, karena area-area Surabaya ini mengetahui hal tersebut dan mereka pastinya marah ya. Kalau kita juga di posisi tersebut pastinya juga akan marah. Nah, kemudian mereka ini berbondong-bondong menuju ke sana untuk apa? Untuk merobek bendera Belanda tersebut. Jadi yang dirobek warna biru, kemudian tinggal warna merah putih. Gitu. Nah, kalau ini tuh kayak sampai saat ini masih ada teatrikalnya juga setiap tanggal 19 September. Oh iya ya, kemarin ya Mbak, ini 19 September kemarin. Iya, pasti ada teatrikalnya. Di situ juga sama. Nah, kemudian yang ini itu waktu pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, BKR itu merupakan cikal bakalnya dari TNI. Nah, jadi setelah proklamasinya kan tanggal 17 Agustus ya. Nah, setelah proklamasi kan kita nggak langsung melepaskan begitu aja, tapi butuh yang namanya kekuatan-kekuatan. Nah, salah satu yang dibentuk di Surabaya itu BKR. Nah, BKR ini itu cikal bakalnya TNI, ada BKR Laut juga. Nah, kemudian BKR tersebut ini, BKR Surabaya maksudnya, itu dibentuk pada tanggal 2 September 1945 di gedung GNI, kemudian disempurnakan pada tanggal 4 September 1945. Tuh, nah kemudian yang ini juga sama, tapi ini waktu pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia. Nah, Komite Nasional Indonesia ini merupakan cikal bakal dari DPR. Dan Komite Nasional Indonesia atau KNI ini juga merupakan salah satu kekuatan atau badan pemerintahan yang dibentuk untuk menjaga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga pembentukannya sama di gedung GNI. Nah, ini pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 1945. Jadi GNI ini bisa dikatakan sebagai tempat yang sangat bersejarah juga
karena dipakai untuk pembentukan BKR, KNI yang ada di Surabaya. Gitu. Nah, KNI sendiri ini ketuanya Dul Arnowo yang pada saat itu juga menjabat sebagai wali kota Surabaya. Nah, beliau Dul Arnowo juga itu yang mendampingi pembangunan Tugu Pahlawan yang pertama bersama Insinyur Soekarno.